Saat kita melakukan hal yang baru, ada semacam halangan berat yang kita rasakan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu secara terus-menerus, lama-lama kehalangan itu akan hilang. Ya, itulah kebiasaan. Segala sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, lama-lama jadi otomatis. Tidak akan jadi halangan buat kita lagi. Aku ceritain ya. Bulan lalu adik aku pindahan rumah. Rumahnya tadinya besar, sekarang agak kecil. Jadi barang-barangnya itu banyak banget yang harus dia keluarin. Terus dia panggil saudara-saudaranya, "Ayo dong yang mau ambil barang-barang di rumah." Lah, kami mendingan cari barang-barang yang betul-betul berguna buat kami. Bener kan? Begitu kami lihat ada satu alat olahraga yang oke banget nih. Terus kami bawa pulang. Barangnya emang kecil, tapi tanpa listrik. Nah, pada awal pakai itu rasanya berat banget. Kayak naik sepeda tapi ngelewatin jalan tanjakan gitu. Jadi berat banget. Aku cuma kuat 5 menit aja. Tapi aku coba lagi. Besoknya aku coba lagi bisa sampai 10 menit. Coba lagi, dan coba lagi. Akhirnya aku bisa sampai sekitar 30 menitan, itu pun sambil nonton TV. Gak berasa karena terus bergerak. Jadi yang tadinya berat buat aku, halangan itu rasanya berat. Rasanya 5 menit tuh udah capek banget. Sekarang udah bisa sampai 30 menit. Halangan itu sudah terlewati karena aku sudah terbiasa. Ada hal yang menarik dari tindakan berulang-ulang ini. Jadi gini, otak kita nih terdiri dari neuron-neuron. Ketika kita melakukan sesuatu yang baru, jaringan otak kita masih lemah. Karena otak harus mengkonsumsi energi lebih banyak untuk kita belajar sesuatu yang baru. Tapi lama-kelamaan jaringan itu akan menjadi kuat. Nah, waktu jaringan itu kuat, otak kita ini sedang memutuskan bahwa ternyata hal ini penting loh buat orang ini. Karena itu kita bikin aja otomatis saja. Jadi sesuatu yang tadinya berat kita lakukan akhirnya jadi mudah. Makanya kita kenal istilah bisa karena terbiasa. Ya kan? Karena itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu bukan hanya di bidang olahraga aja, tapi di seluruh segi kehidupan kita, termasuk waktu kita mengatur uang. Jadi hal apa aja nih yang harus terus-menerus kita lakukan dan harus kita biasakan supaya kita akan lebih pintar untuk mengatur uang. Yang pertama, kebiasaan buat budget. Budget itu awalnya emang ribet, terutama buat orang-orang kayak aku yang dulu benar-benar gak pernah bikin budget. Tapi setiap kali gaji masuk, ya udah keluarin aja apa yang diperlukan. Tapi kemudian bingung sendiri kan, uangnya pergi kemana aja. Cepet banget habisnya gitu. Nah, jadi begitu aku sudah belajar tentang budget, aku mulai biasakan aja. Mulai dari gaji masuk, lalu aku alokasikan sekian persen untuk kebutuhan sehari-hari, sekian persen untuk sekolah anak, sekian persen untuk tabungan, sekian persen untuk kasih orang tua atau untuk berbagi atau untuk apalah. Pokoknya semuanya sudah ada di pos-posnya sendiri-sendiri. Dan aku tahu
uang mana yang boleh aku pakai. Jadi dengan begitu sebetulnya jadi lebih baik untuk kita mengatur uang. Emang awalnya susah banget. Tapi begitu terbiasa lama-lama jadi biasa kok. Dan jadi lebih mudah untuk mengatur uang. Yang kedua, kebiasaan tidak berhutang. Zaman sekarang ini hutang memang sulit dihindari. Berbagai macam kemudahan disediakan di depan mata kita. Kalau uang kita nggak cukup, kita masih bisa pakai pay letter, kartu kredit, dan sebagainya. Hingga akhirnya barang-barang di rumah menumpuk, pikiran kita jadi stres gitu ya. Karena kita membiasakan diri untuk belanja di luar kemampuan kita yang sesungguhnya. Kita harus membiasakan diri untuk tidak berhutang. Ya, tiap kali kita mau beli sesuatu dan uang kita tidak cukup, ada kok dua solusi. Yang pertama, tunggu sampai uangnya cukup. Dan yang kedua, ya nggak usah beli. Awal mula memang susah banget pastinya. Karena barang itu kayak memanggil-manggil kita. Tapi kalau kita kebiasaan, lama-kelamaan akan terbiasa. Pasti bisa, coba dulu ya. Kebiasaan yang ketiga, kebiasaan bertanya sebelum membeli. Nah, ini ada berkaitan dengan kebiasaan yang sebelumnya tadi. Jadi kalau kita membiasakan untuk bertanya sebelum membeli itu, kita sedang membangkitkan kesadaran kita supaya kita nggak asal beli. Nggak asal keluarin uang gitu loh. Aku pernah bahas ini di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek video aku sebelumnya. Karena gini loh, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kebutuhan atau keinginan sih sebetulnya. Atau mau ditaruh mana ya barang ini kalau aku bawa pulang. Atau misalnya pertanyaan kayak sebetulnya ini prioritas aku gak sih? Apa sebetulnya ada prioritas lain yang harus aku utamakan untuk aku pakai uang ini, bukan untuk membeli barang ini. Jadi banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan kesadaran-kesadaran kita untuk tidak asal mengeluarkan uang. Biasakan diri untuk bertanya sebelum membeli. Kebiasaan keempat, kebiasaan bawa bekal atau mengurangi jajan kekinian. Sekarang ini ya banyak banget loh restoran yang makanannya enak-enak banget. Atau makanannya biasa tetapi tempatnya lucu. Di Instagram banyak banget yang dipromosiin kafe-kafe yang kekinian. Tapi jangan salah ya, aku juga suka banget kok nongkrong di kafe. Aku juga suka makanan-makanan enak, tapi ya nggak tiap hari juga. Kalau kita biasakan untuk selalu makan enak atau selalu nongkrong di kafe, itu membuat standar hidup kita pasti berubah. Otak kita juga berpikir, inilah kebiasaan baru lagi. Ini yang harus dipateni, jadi akhirnya standar hidup kita berubah. Makanan yang biasa aja kita mulai rasanya nggak enak. Waktu kita minum kopi sasetan, jadi rasanya kayak kurang enak gitu kan. Jadi kita harus coba deh. Ya itu nggak baik sih. Nggak baik juga buat dompet kita. Kita harus biasakan bawa bekal dan kurangi jajanan kekinian. Coba kita berhitung nih. Kalau seandainya satu kali makan di restoran dan minuman kopi itu bisa habis 100.000 dalam satu kali. Tapi
kalau 100.000 itu dipakai untuk belanja di pasar, itu bisa loh untuk 1 minggu per orang. Awalnya kita mulai membiasakan diri untuk tidak jajan di luar atau makan di luar itu pastinya sangat sulit. Kita dibilang gak gaul lah, gak asik lah, karena teman-teman di sekitar kita itu terbiasa untuk melakukan itu. Tapi ya gak usah diambil pusing apa kata orang lain, ya kan? Karena kita sebetulnya masih bisa tetap jadi orang yang asik tanpa harus menguras isi dompet kita. Dengan melakukan kebiasaan ini, sebetulnya badan kita akan menjadi lebih sehat. Kita harus punya keseimbangan dalam hidup. Bukan berarti melakukan kebiasaan ini kita jadi kuper. Kapan ada waktunya kita makan di luar sama teman-teman, tapi ada waktunya kita bawa sendiri. Kebiasaan yang kelima adalah kebiasaan membatasi sosial media. Hidup di era sosial media sekarang ini, kita jadi gampang iri. Karena kita seringkali lihat kehidupan orang lain, terus kita banding-bandingkan dengan kehidupan kita yang sekarang. Padahal sebetulnya yang dipamerin orang-orang di sosial media itu adalah kehidupan mereka yang lagi asik-asiknya, lagi bahagia-bahagianya. Jarang loh orang akan pamerin kehidupan mereka yang sesungguhnya di media sosial. Jadi jangan bandingkan dengan keadaan kamu yang sekarang dengan keadaan orang lain yang pada saat itu mereka lagi asik-asiknya, lagi bagus-bagusnya dalam hidup. Jadi kalau kita terus-terusan sering banget lihat di sosial media itu akan menjadi boros. Kenapa? Karena kita jadi pengen menjadi seperti orang lain. Orang lain pakai apa, kita mau juga. Yang membuat kita itu akhirnya beli ini dan beli itu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Jadi kita bisa membatasi sosial media kita. Sosial media itu kadang-kadang juga tidak baik untuk kesehatan mental kita. Dan gak baik juga untuk kesehatan dompet kita. Ingat, hidup itu harus punya kesadaran penuh dalam segi kehidupan, dalam hal mengatur keuangan.